Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pejuang RSP, salam hangat semuanya. Kembali lagi dengan saya Sigit Nursasongko dari Divisi Internal Audit. Di video pembelajar minggu ini, saya akan coba membahas atau share mengenai integrity risk dari sudut pandang saya sebagai seorang internal audit. Nah, jadi resiko yang dihadapi setiap perusahaan itu sangat kompleks ya rekan-rekan. Salah satunya adalah integrity risk. Integrity risk itu sendiri adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh karyawan perusahaan tempat ia bekerja. Materi kali ini saya kutip dari artikel yang ditulis oleh Amrizal AK MM CFE. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas. Integrity risk adalah resiko adanya kecurangan oleh manajemen atau pegawai perusahaan, tindakan ilegal atau tindakan penyimpangan lainnya yang dapat mengurangi nama baik atau reputasi perusahaan di dunia usaha atau dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adanya resiko tersebut mengharuskan internal auditor untuk menyusun tindakan pencegahan atau prevention untuk menangkal terjadinya kecurangan. Namun, pencegahan saja tidaklah memadai. Internal auditor harus memahami pula bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan-kecurangan yang timbul. Tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat digeneralisir terhadap semua kecurangan. Masing-masing jenis kecurangan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan. Sebagian besar bukti-bukti kecurangan merupakan bukti-bukti sifatnya tidak langsung. Petunjuk adanya kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan, ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya, kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi atau keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Karakteristik yang bersifat kondisi atau situasi tertentu, perilaku, kondisi seorang personal tersebut dinamakan red flag atau fraud indicators. Meskipun timbulnya red flag, tidak selalu merupakan indikasi adanya kecurangan, namun red flag ini biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi. Pemahaman dan analisis lebih lanjut terhadap red flag dapat membantu langkah selanjutnya untuk memperoleh bukti awal atau mendeteksi adanya kecurangan. Berikut adalah gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasarkan penggolongan kecurangan oleh ACFE atau Association of Certified Fraud Examiners. Yang pertama, kecurangan laporan keuangan. Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan umumnya dapat dideteksi melalui analisis laporan keuangan sebagai berikut, yaitu yang pertama, analisis vertikal. Teknik analisis vertikal yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan laba rugi, neraca, atau laporan arus kas dengan menggambarkannya dalam persentase. Sebagai contoh, adanya kenaikan persentase hutang niaga dengan total hutang dari rata-rata 28% menjadi 52%. Di lain pihak, adanya penurunan persentase biaya penjualan dengan total penjualannya dari 20% menjadi 17%. Mungkin dapat menjadi satu dasar adanya pemeriksaan kecurangan. Lalu yang selanjutnya adalah teknik analisis horizontal, yaitu teknik untuk menganalisis persentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan. Sebagai contoh, adanya kenaikan penjualan sebesar 80%, sedangkan harga pokok mengalami kenaikan 140%. Dengan asumsi tidak ada perubahan lainnya dalam unsur-unsur penjualan dan pembelian, maka hal ini dapat menimbulkan sangkaan adanya pembelian fiktif, penggelapan, atau transaksi ilegal lainnya. Yang ketiga, teknik analisis rasio, yaitu alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai item dalam laporan keuangan. Sebagai contoh adalah current ratio, adanya penggelapan uang atau pencurian kas dapat menyebabkan turunnya perhitungan rasio tersebut.
Baik teman-teman, secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasarkan penggolongan kecurangan yang dikeluarkan oleh Association Certified Fraud Examiners atau yang disingkat dengan ACFE, yaitu ada 3 poin. Yang pertama adalah kecurangan laporan keuangan, seperti yang sudah kita bahas tadi ya teman-teman ya. Lalu yang kedua yaitu kecurangan dalam penyalahgunaan aset, dan yang ketiga adalah corruption atau korupsi. Untuk kedua poin tersebut akan saya bahas di video pembelajar berikutnya ya teman-teman ya. Semoga video pembelajar minggu ini dapat bermanfaat dan terima kasih.